Hai, aku Valen, dan di channel ini aku akan membahas tentang seputar self-development, perjalanan hidup, ataupun kisah-kisah inspiratif lainnya. Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini tuh nggak adil? Rasanya kamu udah melakukan perjuangan semaksimal mungkin, tapi nggak ada hasilnya, sementara orang lain tuh terlihat lebih mudah menjalani hidup. Kalau pernah, berarti kamu nggak sendirian. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa sih kita itu sering merasa terpuruk. Di sini udah aku buat skripnya, ini adalah hasil pemikiran-pemikiranku, dan di sini juga kita akan bahas tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup, dan bagaimana kita bisa bangkit meski dalam keadaan yang sulit. So, jangan lupa simak sampai habis videonya ya. Akhir-akhir ini aku sering bertanya, emang ada ya orang yang baru mendapatkan apa yang mereka impikan, tapi mereka sudah berada di usia senja. Dan aku juga berpikir, bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa harus terlalu memaksakan diri, tapi tetap menikmati setiap prosesnya. Walaupun hidup pasti ada yang namanya up and downs, tapi berusaha untuk membangun mentalitas yang kuat, memperbaiki diri lewat buku-buku atau sekedar mendengar cerita orang lain, dan tetap punya tujuan hidup sendiri tanpa harus memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan setelah aku mencari jawabannya, ternyata emang ada loh di belahan bumi ini orang-orang yang seperti itu. Mereka hidup dengan tenang, mereka juga fokus pada apa yang mereka bisa lakukan, dan yang paling penting mereka tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kita emang nggak bisa memungkiri bahwa di dalam hidup ini kadangkala kita dihantui dengan yang namanya rasa takut. Takut gagal, takut masa depan gak jelas, bahkan takut pada asumsi-asumsi orang lain. Dan terkadang malah orang-orang terdekat kita yang justru menjadi sumber rasa cemas itu sendiri. Aku juga pernah berada di titik itu, dan bahkan mungkin sampai sekarang, tapi udah nggak seintens dulu sih. Aku juga pernah merasa gagal jadi manusia, aku juga mempertanyakan gerak langkahku yang masih gini-gini aja. Aku juga mempertanyakan gimana nanti kalau misalnya aku tidak mendapatkan apa yang aku impikan, dan segala hal negatif yang menggelayuti pikiranku. Bahkan aku sampai berpikir, apakah aku kurang beribadah, apakah aku kurang berdoa, dan apakah ini yang harus aku lalui sampai aku meninggal. Apalagi kita hidup di era yang serba terlihat. Di media sosial kita jadi tahu siapa yang baru beli rumah, siapa yang baru beli mobil. Otomatis kita mulai bertanya ke diri kita sendiri, kok mereka bisa, aku enggak? Padahal yang kita lihat itu cuma sepotong kecil dari apa yang mereka jalani di hidupnya. Kita nggak tahu apa yang mereka lalui sehingga mereka bisa sampai ke sana. Rasa membandingkan diri ini sebenarnya wajar-wajar aja sih, karena kita adalah makhluk sosial. Tapi yang nggak wajar itu kalau perasaan itu sudah membuat kita lupa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Sampai pada suatu hari aku pergi beli nasi kuning, dan nasi kuning ini tuh aktif berjualan pada saat malam hari aja. Mereka adalah sepasang suami istri dengan 2 anak kecil. But anyway, malam itu aku merasa galau banget, aku merasa sudah berada di titik nadir. Tapi yang namanya orang lagi galau, biasanya tuh mereka suka lupa diri, lupa sama pikiran-pikiran mereka, lupa sama akal sehatnya. Dan bisa-bisanya aku ngeluh, padahal aku masih bisa beli nasi kuning walaupun harganya itu masih terbilang sangat murah. Tapi dari situlah aku mendapatkan suatu teguran yang luar biasa. Aku tetap memperhatikan mereka sedang kerepotan, anak-anak mereka lagi tantrum, dan sampai aku nggak sadar kalau bapaknya ini manggil-manggil aku karena nasi aku tuh udah dibungkusin. Dan aku coba berkontemplasi, aku coba membayangkan diriku berada di posisi ibu itu. Pasti dia juga menaruh beban, menaruh harapan bahwa nasi kuningnya akan laris setiap hari untuk keberlangsungan hidup keluarga kecilnya. Dan tahu nggak, aku sampai merhatiin kalau usaha mereka tuh baru buka, mereka tuh nggak punya persiapan uang cash untuk kembaliin uang dari pembeli. Itu artinya uang dari hasil penjualan malam itu diputar untuk membeli bahan untuk bisa menghasilkan di malam berikutnya. Jadi tiap pembeli itu bawa uang yang besar atau gede, mereka tuh kelimpungan nyari, mondar-mandir nyari uang kembalian untuk ditukar. Dan biasanya kalau udah kayak gitu, kalau misalnya aku beli lagi ke sana dan aku sering dapetin ini kayak gini, aku sampai bantuin untuk nukar uang di toko grosir terdekat. Dan hikmahnya dari sana aku belajar bahwa hidup ini tentang bertahan dan terus berjalan meski sulit. Mungkin itulah pentingnya berakal agar kita bisa tetap waras dan berpikir dan tetap menjalani hidup ini apapun rintangan yang dihadapi. Dan mungkin itulah pentingnya beriman agar kita tetap bisa menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kaya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, misalnya seperti bunuh diri ataupun hal-hal negatif yang merugikan diri kita sendiri.
Aku sampai googling, aku sampai nulis keyword foto seorang kakek membaca buku. Kenapa aku sampai nulis keyword ini? Karena aku mengingat salah satu foto yang sempat viral beberapa tahun silam. Itu seorang kakek yang sedang berada di ruangan kelas, kalau nggak salah. Pokoknya kakek ini masih semangat belajar di usia senjanya. Dan ada lagi satu foto seorang kakek yang duduk sedang asik membaca buku di perpustakaan kecilnya. Seorang kakek di Purwakarta yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi perpustakaan keliling selama 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun. Artikel ini terbit di tahun 2021. Waktu itu usia Pak Ucu ini 74 tahun, berarti kalau misalnya kita hitung dari sekarang, berarti kurang lebih udah 78 tahun usianya. Dan kita nggak tahu kabarnya gimana sekarang, semoga beliau masih tetap sehat ya. Visi hidup Pak Ucu ini sangat sederhana tapi bermakna. Dan beliau juga berhasil membuktikan bahwa langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membawa perubahan yang besar. Dari sini kita sudah melihat gambaran visi dan misi hidup Pak Ucu yang sudah dibangun sejak usia muda, dan ini menjadi pembeda dari mimpi orang kebanyakan yang biasanya tuh orang-orang mau punya rumah mewah, mau punya mobil nggak cukup satu, dan segala macam keinginan-keinginan duniawinya. Pak Ucu ini adalah salah satu manusia yang memilih langkah yang berbeda. Kalau misalnya orang zaman sekarang itu pasti menilai bahwa mimpinya itu terlalu kecil dan tidak masuk dalam kategori orang yang sukses. Nah itu dia, kita sering banget menyepelekan hal-hal yang sederhana. Kita selalu pengen divalidasi, kita selalu pengen jadi pusat dari sekian banyak manusia. Jadi gak semua orang bisa kayak Pak Ucu dan penjual nasi kuning itu. Dan ini adalah cerita dari sekian banyak dan berjuta-juta kisah inspiratif di luar sana yang bisa mendatangkan hikmah dan menjadi teguran yang baik untuk hidup kita. Kalian pernah dengar istilah mediocre nggak? Nah, mediocre ini adalah kata yang menjadi ungkapan atau tanda dari tidak cukup baik, biasa-biasa saja, atau setengah-setengah. Nah, biasanya orang yang memilih menjadi mediocre ini adalah sekumpulan orang-orang yang pengen hidupnya tuh biasa-biasa aja, tanpa perlu menaruh ambisi berlebihan yang bikin kita tuh jadi lupa istirahat, lupa memaknai hidup, lupa mindfulness. Tapi bukan berarti mereka nggak punya tujuan hidup. Sejauh yang aku pelajari dari orang-orang yang memilih untuk menjadi mediocre ini adalah mereka sudah tahu limit diri yang mereka punya. Mereka juga menjalani hidup ini sebagaimana adanya. Walaupun sebenarnya rasa cemas dan takut ini wajar aja dialami oleh setiap manusia. Tapi ada hal dalam hidup ini yang sebenarnya nggak harus kita paksain. Mau kita jungkir balik pun, mau kita seusaha apapun untuk mencapainya, tapi kalau misalnya Allah tidak mengizinkan kita untuk mendapatkannya, ya nggak bisa juga. Nah, menjadi mediocre ini ada dampak positifnya juga. Jadi kita tuh bisa jadi lebih fokus dengan diri sendiri, tetap bisa punya target hidup tapi nggak perlu validasi dan merasa paling hebat dari orang lain. Selain itu, kita juga tetap masih bisa berencana tanpa perlu bersaing dengan orang lain. Pokoknya bagaimana cara kita menyikapi hidup kita. Dan mungkin ini sudah saatnya kita berhenti menakuti apa yang belum tentu terjadi. Suatu hari aku coba lagi googling dan cari keyword mencapai kesuksesan di usia senja. Dan akhirnya aku mendapatkan ini. Dari sini aku jadi tahu kalau Oprah Winfrey itu bisa mencapai kesuksesannya itu di usia 32 tahun setelah bangkit dari keterpurukan. Ada pula Kawasaki Shozo yang mencapai kesuksesannya di usia 59 tahun. Yang tentu dari itu semua melalui perjalanan panjang hingga sampai tujuan. Nggak ada yang instan di dunia ini. Aku sudah berada di fase yang aku udah berhenti menyalahkan privilege yang mungkin orang lain punya. Karena aku yakin dan percaya bahwa kita semua punya privilege kita masing-masing. Seperti misalnya temanku ini punya kakek. Kakeknya ini orang kaya, terus akhirnya turun ke orang tuanya. Dan bahkan sampai sekarang ini pun temanku ini hidupnya masih sejahtera juga. Aku gak mau memikirkan lagi hal-hal yang kenapa orang itu bisa lebih beruntung dari aku. Setidaknya mereka tuh masih bisa menggunakan privilege mereka dengan baik dan selama itu tidak merugikan orang lain dan merugikan aku juga, ya kan? Ya ngapain juga kita terus-terusan menyalahkan privilege orang lain. Tugas kita sebagai manusia harus berbaik sangka kepada Allah dan percaya bahwa Allah sudah mempersiapkan yang lebih indah dari yang kita kira. We will bloom in our own time. Aku pernah dengar kalimat motivasi yang bunyinya seperti ini. Hidup adalah tentang terus melangkah, meski kecil, meski pelan. Karena yang terpenting bukan di mana kita berada, tapi tentang bagaimana kita bertahan dan bangkit. Jadi, apapun yang kamu hadapi hari ini,
Percayalah, Allah selalu punya rencana yang indah. Dan tetaplah melangkah karena harapan itu nyata untuk siapapun yang tidak berhenti mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa ikuti terus perjalananku membahas self-development dan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tetap semangat menjalani hidup ya.